Selamat berjumpa kembali, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkah selama berakhir pekan bersama keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Hari ini hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023. Gereja memperingati Santo Carolus Luanga dan kawan-kawan. Mereka adalah martir. Secara Agus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan hari ini kutipan Injil Markus bab 11 ayat 27 sampai 33. Kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Beberapa waktu sesudah mengusir para pedagang dari halaman bait Allah, Yesus dan murid-muridnya tiba kembali di Yerusalem. Ketika Yesus sedang berjalan-jalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan kaum tua-tua. Mereka bertanya kepada Yesus, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Yesus menjawab, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepada kalian. Jawablah aku, dan aku akan mengatakan dengan kuasa mana ku lakukan hal-hal itu. Pembaptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia?" Jawablah. Mereka memperbincangkannya seraya berkata, "Jikalau kita katakan dari Allah," ia akan berkata, "Kalau begitu mengapa kalian tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita katakan dari manusia?" Sebab mereka takut kepada orang banyak karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Maka mereka menjawab kepada Yesus, "Kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jikalau demikian, aku pun tidak akan mengatakan kepada kalian, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jikalau kita bertanya dan seseorang menjawab tidak tahu, pertanyaannya adalah benarkah dia sungguh-sungguh tidak tahu? Kita tidak mampu atau sulit menyelami isi hati orang, isi pikirannya, ataupun mengetahui apa yang dia pikirkan, yang dia sembunyikan, bisa jadi. Tetapi Yesus mampu menyelami motivasi di balik pertanyaan para imam kepala, ahli Taurat, dan tua-tua. Dia menanggapi mereka dengan pertanyaan balik. Baptisan Yohanes itu dari sorga apa dari manusia? Dan kemudian mereka mengatakan pada akhirnya, "Kami tidak tahu," hanya karena tidak mau terjebak. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, perdebatan antara Yesus dan imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, tua-tua, terjadi sesudah dia mengusir para pedagang dari bait Allah. Saya percaya bahwa dengan mudah Yesus menebak motivasi atau isi kepala mereka yang bertanya kepadanya. Alasan utama sebetulnya adalah pembalasan dendam karena Yesus mengobrak-abrik hak-hak khusus, privilege yang telah disalahgunakan untuk meraih keuntungan material. Memang saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, bait Allah itu adalah rumah doa segala bangsa. Karena itulah Sanhedrin kemudian menempatkan petugas yang mengatur setiap orang yang mau beribadah, yang bersiarah di sana demi menjaga kesuciannya. Tetapi orang-orang yang datang ke situ tidak bisa memakai tempat itu
untuk berdoa karena dipenuhi dengan aneka macam aktivitas perdagangan. Dan yang namanya perdagangan, di situ ada untung rugi, di situ ada manipulasi, di situ ada orang yang mencari keuntungan. Dan situasi ini yang sebetulnya didobrak oleh Yesus dengan mengusir para pedagang dari bait Allah yang telah disalahgunakan. Karena itulah dengan mempertanyakan legitimasi Yesus melakukan itu, mengusir para pedagang dari bait Allah, sebetulnya mereka secara tidak langsung mau menyatakan bahwa merekalah yang berkuasa atas tempat itu, atas bait Allah dan seluruh aktivitas di sekitarnya. Yesus yang memahami dengan tepat maksud hati mereka tidak membela diri, tetapi dengan membuat satu pertanyaan balik yang mempertanyakan legitimasi rohani mereka. Apa yang mereka pahami tentang baptisan Yohanes? Dari Allah, dari sorga, atau dari manusia? Di sini mereka berhadapan dengan pilihan yang sulit. Maka mereka kemudian mencari aman dengan tidak menyampaikan sikap. Mereka pakai jurus saya atau kami tidak tahu. Dengan demikian, Yesus membuktikan juga saudara-saudari bahwa secara spiritual Dia lebih berkuasa daripada mereka. Saudara-saudara, umat beriman terkasih, ada dua kekuatan yang berbenturan. Pada satu sisi ada kekuasaan duniawi yang dibungkus dengan peranan rohania dari para imam kepala, ahli Taurat tua-tua. Dan pada sisi yang lain, ada kekuasaan spiritual yang dimiliki oleh Yesus, yang begitu menyatu dengan masyarakat sederhana dan seringkali menderita karena kuatnya peranan kaum sederhana. Maksud saya, karena kuatnya peranan dari kaum rohaniwan tadi, ahli-ahli Taurat, orang Farisi tua-tua. Hak-hak orang-orang sederhana mendapatkan pelayanan spiritual dirusak oleh konspirasi bisnis, oleh manipulasi, oleh pertimbangan untung dan rugi. Bait Allah sekarang kemudian menjadi tempat berdagang, tempat mencari keuntungan. Sekarang konspirasi itu melebar untuk meruntuhkan legitimasi karya Yesus yang kemana-mana mewartakan kabar baik, termasuk kemudian menyucikan bait Allah, mentahirkan bait Allah dengan mengusir para pedagang dari sana. Namun niat yang licik ini tidak diberkati Tuhan. Yesus tetap tegak di jalan kebenaran. Saudara-saudara, umat beriman yang terkasih, kita pun seringkali berhadapan dengan pilihan yang sulit semacam ini. Secara praktis kita seringkali harus berkompromi dengan sistem sosial yang korup, tetapi harus dilayani kalau ingin hidup tenang, kalau ingin diakui di lingkungan masing-masing atau di tempat berkarya, di tempat tinggal dan sebagainya. Sementara pada sisi yang lain, ada kekuatan moral gereja yang terus-menerus menyuarakan suara kenabian untuk mengingatkan dunia, untuk mengingatkan semua, agar dunia melepaskan diri, agar melepaskan diri dari jalan yang salah, jalan yang keliru. Apakah itu kemudian dengan mudah didengarkan? Tidak juga, saudara-saudara. Kalau Yesus saja, orang masih bisa tolak. Orang masih bisa cari kelemahannya. Orang masih berusaha menjebaknya. Apalagi gereja. Tetapi gereja tidak bisa diam. Gereja harus selalu berada
di jalan kebenaran. Maka saudari-saudara, mari kita bertindak bijaksana di tengah arus hidup yang seringkali membingungkan, dan memohon kekuatan dari Tuhan agar tetap tabah menegakkan nilai-nilai iman dan kebenaran di tengah pusaran dunia yang seringkali menakutkan, yang seringkali menjebak kita. Selamat beraktivitas hari ini. Tetaplah di jalan yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau memberi kami teladan luar biasa untuk tetap bertahan di jalan kebenaran manakala kami menghadapi situasi-situasi sulit, pilihan-pilihan yang sulit. Kuatkan kami agar kami senantiasa boleh konsisten, konsekuen di jalan yang telah Engkau ajarkan, di jalan yang telah Engkau tunjukkan. Sehingga dengan demikian, semoga kehadiran kami senantiasa membawa pengaruh-pengaruh positif dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.